Ya, Bapak Ibu, jadi saya kira nanti teman-teman akan ngasih data mengenai keterangannya, dan kalau mengenai kendala ini sebenarnya di Bosalur sudah ada di menu kendala penyaluran. Nah, ini kaitan khusus untuk jenjang SD. Kendala terbesar memang paling banyak di pelaporan. Kalau dilihat dari baris 2 sampai 22 itu semuanya masalah pelaporan, ada satu di bagian supplier. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa terbanyak masalahnya ada di salah input dalam penerimaan di BKU Arkasnya. Jumlahnya sekitar 143, yang belum ada tanggal lapor itu 139, sekitar 26%. Yang lainnya ada yang kelebihan dalam input Arkasnya. Nah, di sini ada PIC, ini artinya siapa yang memperbaiki. Jadi kalau yang baris 234 itu sekolah, kalau yang blok ini PIC-nya siapa yang melakukan itu adalah dari dinas. Tindak lanjutnya nanti dilakukan oleh dinas. Nah, ini kira-kira apa namanya yang harus ya jumlah yang belum selesai hingga hari kemarin. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai apa sih eh, seperti apa sih perbaikan yang perlu dilakukan untuk kondisi-kondisi yang tadi sudah disampaikan. Baik, oke. Nah, tadi kan ada kita kalau klasifikasi ada sekitar 10 kalau nggak salah saya, ya 10 yang Bapak Ibu perlu ketahui. Nah, ada keterangannya belum ada tanggal lapor. Definisi belum ada tanggal lapor ini adalah dia bisa jadi belum lapor sama sekali di tahun 2022, atau tutup BKU-nya ada yang belum selesai, ada yang belum sampai September. Jadi kadang ada yang baru sampai Agustus, ada yang Juli. Nanti contoh datanya ada di slide berikutnya. Nah, kalau yang N block ini atau yang nomor 2 itu ada sekolah negeri belum melakukan review apip di markas oleh dinas kalau dalam hal ini. Tadi sesuai dari file Excel pertama saya ada PIC-nya. Yang nomor 3 adalah nilai salur tidak sama dengan nilai terima BOS. Nah, ini penyebabnya adalah sekolah menginput penerimaan dana BOS tidak sesuai seperti yang ada di BOS salur atau di rekening koran. Kebanyakan yang terjadi itu karena biasanya tahap 2-nya ada pengurang, yang diinput adalah pagu tahap 2-nya, bukan yang disalurkannya. Nanti kita lihat ada contoh datanya. Yang keempat adalah perbaiki data sisa minus. Nah, ini karena terjadi realisasi di markas yang melebihi dari nilai penyaluran di bawah salur. Nomor 4 ini mirip dengan nomor 3, tapi kalau khusus nomor 3 ini spesifik karena kesalahan input penerimaan. Kalau nomor 4 biasanya dari beberapa kasus itu karena biasanya bunganya ada di input atau penerimaannya lebih sehingga menjadi terjadi kelebihan realisasi. Yang nomor 5, ini S menunggu blok itu artinya sekolah swasta yang belum dilakukan blocksing oleh dinas. Secara pelaporan sudah oke, tapi karena dinas belum ngeblok, maka ini akan menjadi penghambat. Yang nomor 6 adalah supply belum terdaftar. Nah, ini yang mungkin ranahnya bukan di teman-teman sekolah maupun dinas, tapi dinas bisa membantu sekolah nanti untuk koordinasi dengan KPPN. Penyebabnya adalah ada perubahan data sekolah atau rekening dari cut off BOS tahun sebelumnya, atau sekolah baru penerima pada tahun 2023. Nanti contohnya ada. Nah, nomor 7 itu ada namanya periode sama dengan 12, pengundangan 0. Nah, ini yang sebenarnya dia sudah selesai, BKU-nya sudah selesai 12 bulan, tetapi realisasi di Arkasnya itu ada 12 bulan. Maaf, selama 12 bulan itu nilainya 0. Jika memang dinas yakin dan sekolah yakin, ya tidak apa-apa. Biarkan saja seperti itu. Tapi kalau tidak, silakan diperbaiki. Kalau sampai nanti udah sampai berikutnya, tahap penyaluran nanti tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin tidak akan disalurkan. Atau istilahnya kami disalurkan dengan nilai 0. Nomor 8, itu adalah periode kurang dari 12 N. Ini artinya N itu negeri ya. Jadi ada sekolah negeri, kalau S berarti nanti swasta. Jadi ada sekolah yang belum melakukan tutup BKU hingga 12 bulan dan ada sisa dana. Nah, ini yang sekolah wajib melakukan tutup BKU sampai 12 bulan.
Kalau tidak sampai 12 bulan, maka tidak akan dianggap selesai pelaporannya. Ada lagi nomor 9, periode kurang dari 12, negeri, nanti swasta juga ada, tapi kalau nggak salah untuk SD hanya negeri. Dan penggunanya 0, mirip dengan nomor 7, hanya bedanya dia kalau yang nomor 7 sudah selesai BKU 12 bulan, kalau yang ini belum selesai 12 bulan. Jadi juga harus diperbaiki. Nah, yang berikutnya, ada 11 ternyata. Nomornya belum saya tulis. Nomor 10 itu ada N menunggu APIP. Ini kondisinya sama seperti yang tadi, bahwa sekolah negeri belum direview APIP oleh dinas di markasnya. Nah, yang terakhir adalah ada N belum 12 bulan, ini sama. BKU juga belum 12 bulan. Ini mirip dengan nomor 8. Hampir sama. Kita masuk ke sekarang, belum ada tanggal lapor. Bagaimana sih melihatnya? Dinas bisa melihatnya di mana? Pertama cek di markas, login tentunya. Nanti pilih menu realisasi sekolah. Setelah itu lakukan virtual sekolah dan pilih saja NPSN-nya atau nama sekolahnya. Tinggal pilih sesuai di pilihan di markas. Ini dilakukan oleh dinas, bukan oleh sekolah. Jadi dinas wajib ngecek benar tidak BKU-nya. Nah, setelah dipilih ini, maka akan terlihat seperti contoh di layar. Ini ketika dia milih periode saja sudah kelihatan. Dia baru tutup BKU sampai bulan Agustus. Nah, karena sampai bulan Agustus, maka itu dianggap belum ada tanggal lapor. Karena perhitungan tanggal lapor satu tahun anggaran itu kami menghitung dari tanggal lapor tahap terakhir di tahun sebelumnya. Kalau 2022 berarti tahap 3, yaitu sekitar bulan September sampai Desember. Nah, apa yang sudah dilakukan, pastikan saja bahwa sekolah itu sudah melakukan tutup BKU sampai Desember. Ya. Oke. Itu untuk yang belum ada tanggal lapor. Contohnya kalau dia memang baru sampai Agustus. Ada yang benar-benar belum ada tanggal lapornya. Nanti teman-teman dinas bisa lihat di menu yang sama. Nah, berikutnya ini adalah yang negeri. Dia belum diblok, juga belum review APIP. Jadi apa yang dilakukan dinas perlu melakukan review APIP di markas. Nanti pilih menu, dan nanti bisa kasih tahu saya kalau saya salah ya. Tapi seingat saya di menu daftar sinkron. Setelah itu pilih sekolah yang akan review APIP. Setelah itu lakukan review APIP. Manualnya seingat saya sudah dikirim ya untuk review APIP itu ke dinas. Nah, ini yang paling banyak tadi kasusnya adalah nilai salur tidak sama dengan nilai terima BOS di Arkas. Jadi nilai penerimaan dana BOS di Arkas itu tidak sama dengan nilai penyaluran yang di BOS salur atau di rekening koran. Nah, ini contohnya, cara meriksanya mirip dengan tadi. Jadi dinas yang meriksa, bukan sekolah, walaupun sekolah bisa ngecek. Di BKU-nya sekolah bisa kelihatan sebenarnya. Nah, ini tapi kalau dinas pengen melihat caranya ada seperti di layar. Jadi pilih menu realisasi sekolah. Setelah itu lakukan filter sekolah. Setelah itu klik tombol BKU-nya. Maka akan ada pilihan periode. Pilih periode semuanya saja, supaya nanti akan tampil BKU satu layar. Nah, nanti perhatikan ketika sudah muncul, di search saja dengan uraian yang dengan judul terima dana BOS. Ini seperti di layar, ya. Dia terima tahap 1 sebesar 17.385, dan sekolah ini contoh satu sekolah, terima dana BOS tahap 3 2022. Nah, dari sini aja terlihat bahwa dia tidak menginput tahap 2. Makanya ini akan menjadi kendala. Nah, dari data di atas penerima tahap 2 belum input. Apa yang sudah lakukan? Nanti silahkan koordinasi dengan dinas bagaimana perbaikannya di Arkas. Ya. Nah, untuk memeriksa penyalurannya di BOS Salur itu sama atau tidak, login di BOS Salur, setelah itu pilih menu daftar penyaluran, pilih data tahun penyalurannya tahun 2022, setelah itu ketik saja NPSN-nya di kotak search, nanti akan tampil di layar kira-kira seperti ini. Ini untuk dinas ya, kalau sekolah nggak perlu search karena udah langsung ditampilkan semua. Nah, akan kelihatan nilai salurnya. Nah, ini ada 3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kelihatan nilai salurnya berapa. Ya. Nah, perlu diingat tahap 2, jika terjadi pengurang, ini contoh kejadian banyak yang salah. Nah, yang suka diinput oleh sekolah itu adalah 19 tambah 3 juta, sekitar 22 juta. Padahal dia harusnya diinput di penerimaan markasnya, di Arkasnya, bukan 22 juta, tapi harusnya 19.534.155. Nah, ini yang harus dicocokin nanti dengan yang ada di terima dana BOS
di BKU-nya. Ya. Nah, ini contoh tahap 1 kita coba bandingkan kesalahannya di mana. Ternyata tahap 1 sudah sama. Di Arkas adalah 17.385, di Bosalur 17.385. Tahap 2 data contoh sekolah ini dia tidak ada. Ini berarti SD Negeri Pingaran 1 dari Kabupaten Banjar. Nah, di Bosalurnya sudah ada penyaluran 19 juta, tapi tahap 2-nya sekolah itu tidak menginput. Nah, ini kesalahannya ada di sini. Ya, jadi dinas bisa melihat kesalahannya ada di mana, minta sekolah perbaiki. Tahap 3 tetap harus dicocokkan nilainya sama atau tidak. Siapa tahu ada yang terlewat. Ya. Nah, cara mencocokkan sama di markasnya seperti ini, di Bosalurnya juga seperti ini. Nah, sehingga ini contoh yang berikutnya. Dia lengkap tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang jadi masalah adalah tahap 1 dia kelebihan input. Dia ada input 379.624, 20 juta 22.000 dengan 91553. Nah, tahap 2-nya dia menginput 25985, tahap 3 20022 di markasnya, di arkasnya. Ini tampilan di markas tapi ya, harusnya arkas dan markas harus sama. Di Bosalur dia disalurkan tahap 1 betul 20022, tahap 2-nya 25985 dan tahap 3 90022. Kalau kita bandingkan satu-satu, yang sudah diinput benar nih 20 juta 22.000. Tetapi karena ada kelebihan tahap 1 inputnya yang warna merah ini, maka itu akan menjadi kesalahan dan perlu diperbaiki. Nah, ini dampaknya lumayan karena ketika nanti sisa saldonya sekolah ini 0, SDN 7 Balai Sang Tanjung, dia harus menghilangkan SPJ yang sudah dia transaksikan senilai 379 tambah 91 sekitar 480.000. Nah, kita lihat secara data ini ada kelebihan ya, 379.624 dan 91553. Nah, di tahap 3 sudah sama ternyata. Nah, jadi ketahuan salahnya di situ. Nah, ini tolong nanti dinas perhatikan bagaimana cara melihatnya dan minta sekolah tolong perbaiki. Nah, ini ada contoh lagi. Oh, ini contoh tadi ya. Baik, itu sudah selesai. Nah, itu untuk yang permasalahan yang paling sering terjadi. Ya, ini tahap 2, ini tahap 3 nih belum saya ganti ya. Oke. Nah, ini untuk yang jika ada pesan supplier belum terdaftar. Penyebabnya apa? Yaitu sekolah penerima baru tahun 2023 terjadi perubahan data dari data salah satu dari 4 komponen, 6 komponen ini. NPSN berubah, nama sekolah berubah, nama banknya ganti, nomor rekening ganti. Nama rekening ganti satu huruf pun itu akan harus didaftarkan supplier, baru bisa kita salurkan. Setelah itu perubahan KPPN. Nah, contohnya tahun 2022 itu, tahun 2021 KPPN-nya masih provinsi. Nah, mulai 2022 kita menyalurkan ke kabupaten kota. Nah, waktu itu dilakukan pendaftaran supplier. Untuk tahun ini tidak banyak perubahan KPPN, kecuali kalau ada pergeseran pemekaran, misalkan. Seperti kalau nggak salah di Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, kalau nggak salah saya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Tahun 2021, ini yang saat ini masih belum salur, ini adalah SD Negeri 1 Sidamulya. 2021 nama sekolahnya cut off 2021 namanya SD Negeri 1 Sidamulya. Tapi 2022 data cut off kemarin angka satunya hilang. Jadi SD Negeri Sidamulya. Nah, ini perlu didaftarkan di supplier. Nah, siapa yang mendaftarkan di supplier adalah teman-teman dari KPPN. Saat ini sudah tinggal sedikit ya kalau untuk yang daftar supplier kalau nggak salah tinggal 6 untuk SD. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan sudah tidak ada kendala. Ada lagi terjadi perubahan dari data cut-off sebelumnya, data rekening, ganti bank, contohnya sebelum ada, karena yang terjadi untuk SD sisa 6 ini rata-rata karena sekolah baru atau nama sekolahnya ganti. Atau dia penerima BOSP, penerima baru di BOSP tahun 2023. Yang berikutnya kasus periode sudah 12 bulan tetapi penggunaan 0. Nah, ini yang perlu teman-teman dinas dan sekolah tolong konfirmasi apakah benar realisasi 0. Nah, caranya sama seperti tadi melihat di BKU. Lihat di BKU-nya realisasinya apakah benar 0. Kalau di layarnya kita lihat di kolom pengeluaran tuh 0 semua, tidak ada transaksi. Sehingga saldo akhir dia tetap 53.295.000.
dan sekolah tersebut sudah BKU sampai 12 bulan. Jika memang sekolah yakin tidak ada pengeluaran, maka faktor angka di saldo di markas ini nanti akan menjadi faktor pengurang di tahun 2023. Jadi tolong pastikan jika memang sudah yakin tidak ada yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalkan ini salah, silahkan perbaiki pelaporannya di Arkas. Yang berikutnya adalah periodenya kurang dari 12, tapi penggunaannya juga belum ada atau realisasinya 0. Mirip dengan yang tadi, bedanya kalau tadi sudah 12 bulan tutup BKU-nya, kalau ini belum 12 bulan. Kalau dilihat dari tampilan, paling bawah ini terakhir dia sampai 31 Agustus. Padahal harusnya sampai Desember. Dan realisasinya kosong. Nah, ini yang harus dilakukan oleh sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Tutup BKU sampai 12 bulan kalau memang tidak ada tidak ada realisasi. Nah, berikutnya lagi periode kurang dari 12 dan ada sisa dana. Sama ngelihatnya di BKU, sekolah ini belum melakukan tutup BKU. Contoh di layar dia baru terakhir adalah tanggal 30 November, Desembernya belum ada. Bisa jadi sudah tidak ada transaksi mungkin atau sudah habis. Sehingga 12 bulan Desembernya dia merasa nggak perlu buat laporan. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah tutup BKU itu harus dilakukan tiap bulan. Nah, tolong pastikan lagi sisa dananya benar. Kalau contoh di layar ini saldonya ada 8,9 juta. Ya. Nah, berikutnya adalah ini sama, ini untuk sekolah negeri. BKU-nya belum 12 bulan. Contoh di layarnya di sini sampai 31 Agustus. Nah, dan juga belum direview APIP dan kalau nggak salah memang belum bisa review APIP karena belum 12 bulan. Ya. Berikutnya adalah perbaiki data dan minus. Tadi sepertinya sudah ya. Oh, ini sudah yang tadi. Oke. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap dan mudah-mudahan bisa membantu juga. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.